warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru di rumah? Tentunya sehat selalu, karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tidak terjangkit virus corona dan virus-virus lainnya. Pada masa pandemi ini, tentunya Bapak Ibu guru diwajibkan memberi arahan kepada murid atau peserta didik untuk belajar secara mandiri atau online di rumah masing-masing. Nah, karena itu saya dan rekan saya akan membantu Bapak dan Ibu guru dalam proses pelaksanaannya, yakni dengan memberikan video tutorial tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi Edmodo. Sebelum masuk pada tutorialnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nabila Arich Aridini Putri. Rekan saya Zahra Dinda, Devi Yuniarti Maulidia, dan Dian Nikmah Azharo. Selamat menyaksikan video tutorial dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, serta fitur-fitur yang ada pada Edmodo. Mungkin banyak yang belum mengetahui atau belum tahu tentang apa sih itu Edmodo. Nah, jadi Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid. Nah, Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir 2008 oleh Nick Bird dan Jeff O'Hara. Edmodo ini sendiri bisa dibilang merupakan program e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien, sekaligus lebih menyenangkan. Jadi, Edmodo ini itu sebenarnya sama dengan aplikasi pembelajaran online yang lainnya. Hanya saja di sini orang tua murid juga dapat memakai Edmodo ini untuk memantau kegiatan belajar anak-anaknya, dan juga Edmodo ini untuk pemula sangat mudah untuk dipelajari. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari Edmodo. Untuk manfaat yang pertama, Edmodo ini merupakan platform komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk para guru dan murid. Nah, udah saya singgung di awal juga, Edmodo dapat mempermudah komunikasi antara guru, murid, sekaligus juga orang tua murid. Nah, selanjutnya, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinteraksi dan berdiskusi. Nah, saat diskusi berlangsung, guru juga dapat memantau perkembangan atau jalannya diskusi siswa-siswanya. Manfaat selanjutnya yaitu Edmodo sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Nah, selanjutnya guru juga dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran kepada murid dengan sangat mudah. Nah, selain itu juga murid dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Kemudian manfaat Edmodo yaitu dengan adanya Edmodo ini, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar anaknya dengan mudah. Nah, selanjutnya manfaat Edmodo di sini yaitu mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Edmodo ini. Untuk fitur pertama yaitu fitur polling. Nah, fitur polling ini merupakan salah satu fitur yang hanya dapat digunakan oleh guru. Nah, fitur ini merupakan cara yang sangat baik untuk mendapatkan feedback instan mengenai sebuah event yang baru saja terjadi, bisa berupa tugas dan yang lain-lain. Selanjutnya ada fitur gradebook. Nah, fitur ini itu di mana guru dapat memberi nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh siswa. Nah, pada fitur gradebook ini tuh guru memegang penuh akses pada fitur ini, sedangkan
siswa hanya dapat melihat rekapan nilai dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. Selanjutnya ada fitur File and Link. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file atau link. Nah, biasanya file tersebut berekstensi dokumen, PowerPoint, XLS, PDF, dan lain-lain. Nah, sewaktu-waktu ketika penjelasan guru itu kan membutuhkan tambahan materi, bisa berupa gambar atau video agar murid itu dapat lebih memahami pelajaran yang diberikan. Nah, jika suatu tambahan materi tersebut sudah tersimpan dalam komputer, maka guru dapat menggunakan fitur file ini untuk mengunggahnya agar dapat dilihat oleh murid. Nah, sementara jika tambahan materi tersebut masih berada di dalam website tertentu dan ukurannya cukup besar untuk diunduh, nah, guru dapat memberikan link yang dapat diakses siswa-siswanya untuk dipahami, untuk dipelajari juga. Selanjutnya ada fitur kuis. Nah, fitur kuis hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai akses untuk membuat kuis tersebut. Mereka hanya bisa mengerjakan soal kuis yang diberikan oleh guru. Nah, fitur kuis ini digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa, bisa berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Nah, selanjutnya ada fitur library. Fitur ini guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung berbagai file dan link yang dimiliki oleh guru maupun juga murid. Nah, fitur library ini sangat berguna untuk para guru yang kewalahan memiliki ratusan file di komputer sekolahnya. Nah, fitur library pada Edmodo ini itu menyediakan kapasitas tanpa batas yang membuat setiap guru mampu menyimpan, mengurutkan, membagi, dan mengorganisir berbagai macam dokumen hanya dalam satu akun. Nah, dokumen yang terdapat di dalam library virtual ini kemudian juga dapat diakses dimanapun dan juga dapat dibagikan kepada sesama guru. Selanjutnya ada fitur assignment. Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. Nah, kelebihan dalam fitur assignment ini itu yaitu dilengkapi dengan waktu deadline. Fitur attach file yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung kepada guru dalam bentuk file dokumen, PDF, XLS, dan juga PowerPoint. Nah, pada fitur ini itu juga terdapat tombol turn in pada kiriman assignment yang fungsinya itu sebagai penanda bahwa siswa telah mengerjakan tugas yang telah diberikan. Selanjutnya ada fitur award badge. Nah, pada fitur ini itu biasanya digunakan untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau kelas. Nah, biasanya guru menggunakan fitur award badge ini untuk menunjukkan track record positif kepada murid-muridnya. Nah, guru dapat dengan mudah menyediakan badge untuk murid-murid berprestasi yang telah mengerjakan kuis atau tugas lainnya dengan hasil yang baik. Tetapi, badge hanya dapat diberikan dari guru kepada murid, tetapi tidak untuk sesama guru. Oke, selanjutnya ada fitur parent code. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa aplikasi Edmodo ini juga dapat diakses oleh orang tua murid. Nah, caranya itu dengan mengklik nama kelas atau grup anaknya yang bergabung di Edmodo. Nah, nanti orang tua murid ini akan mendapatkan kode yang diperolehnya dari guru yang bersangkutan.
Nah, di situ orang tua murid dapat memantau aktivitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan Edmodo akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Devi Yuniarti. Aplikasi Edmodo juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari aplikasi Edmodo yang pertama adalah user interface, di mana bentuk dari tampilan aplikasi Edmodo ini seperti Facebook, sehingga sangat mudah sekali untuk dipelajari khususnya bagi para pemula. Yang kedua adalah compatibility, di mana aplikasi Edmodo ini sangat mendukung preview dari berbagai file seperti PPT, PDF, HTML, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aplikasi, di mana aplikasi Edmodo ini tidak hanya dapat diakses dalam bentuk PC, akan tetapi juga dapat diakses dalam gadget berbasis Android. Kekurangan dari aplikasi Edmodo ini antara lain, yang pertama adalah sosial media, di mana aplikasi Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media lainnya, seperti Facebook, Twitter, maupun Google+. Padahal hampir semua jenis website itu terintegrasi dengan jenis sosial media lainnya, sehingga para penggunanya dapat sharing atau berbagi satu sama lain. Lagi pula, orang Indonesia lebih familiar mengetikkan kata facebook.com dibandingkan kata edmodo.com. Kekurangan yang kedua yaitu adalah language atau bahasa. Dalam penggunaan bahasa di aplikasi Edmodo ini adalah bahasa Inggris, sehingga terkadang siswa dan guru kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dalam aplikasi Edmodo. Kekurangan selanjutnya yaitu video conference. Di dalam aplikasi Edmodo ini tidak dilengkapi dengan video conference. Padahal video conference ini sangat penting ketika guru tidak dapat secara langsung bertatap muka di dalam ruang kelas ketika bersama siswanya. Itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Edmodo. Baik, selanjutnya tutorial penggunaan Edmodo melalui web. Tentu saja Bapak Ibu Guru harus masuk ke laman pencarian seperti Google, kemudian ketikkan Edmodo dan lakukan pencarian. Nah, pada laman paling atas akan muncul Edmodo. Klik dan di situ akan muncul kotak dialog agar kita dapat sign up untuk masuk dan menggunakan Edmodo ini. Agar lebih mudah, Bapak Ibu Guru dapat sign up menggunakan akun Google yang sebelumnya telah dibuat. Klik Continue with Google. Selanjutnya pilih akun mana yang akan digunakan. Nah, jika sudah sign up, maka kita sudah masuk ke laman utama Edmodo. Nah, di situ tertera nama Bapak Ibu Guru. Di sini tertulis Devi Yuniarti, tentu saja sebagai guru atau teacher. Nah, di profile ini Bapak Ibu Guru dapat mengganti foto, Bapak Ibu Guru dapat mengupload yang sebelumnya sudah diambil ya fotonya, dapat diambil dari komputer, kemudian dapat diupdate dan klik OK. Nah, selanjutnya di profile ini ada fitur-fitur seperti About. About ini nanti Bapak Ibu dapat menambahkan bio atau biografi, kemudian juga dapat menambahkan schedule atau jadwal-jadwal yang bisa Bapak Ibu Guru isi seperti itu. Kemudian ada juga fitur post. Post ini untuk memosting materi atau apapun itu jika nantinya
ingin diakses oleh siswa. Nah, ada resource, ada connection, ada communities. Communities ini seperti tertera di mana kita bekerja. Kemudian progress ini nantinya untuk melihat peningkatan dari peserta didik, Bapak Ibu guru. Oke, terdapat menu pada paling atas. Yang pertama ada home. Home ini yang pertama ada my class atau kelas. Jadi Bapak Ibu guru dapat membuat kelas, tentu saja klik create a class. Nah, silakan masukkan nama kelas. Contohnya 12 IPA 3. Bapak Ibu guru juga dapat menambahkan deskripsi dari kelas tersebut. Kemudian dapat juga memilih kelas. Dan dapat memilih subjek mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ajar. Nah, contohnya sains, biologi. Di situ juga terdapat pilihan tema warna ya. Kemudian klik create. Nah, selanjutnya sudah selesai pembuatan kelasnya. Setelah membuat kelas, tentunya diperlukan adanya siswa yang masuk pada kelas tersebut. Di situ ada explore class dan ada add student. Nah, jika kita klik explore class, di situ sudah tertera kelas yang kita buat. Contohnya 12 IPA 3. Nah, di situ juga ada fitur-fitur seperti pause, ada folder, ini fungsinya sama ya. Kemudian ada member ini untuk mengetahui siswa yang bergabung di kelas tersebut. Jika diklik student, Bapak Ibu guru bisa mengetahui nama-nama dan email dari peserta didik yang bergabung. Bapak Ibu guru juga dapat mengundang dengan mengklik invite. Selanjutnya kembali ke menu home. Nah, setelah my class ada my group. My group ini Bapak Ibu guru dapat membuat kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah ditentukan. Contohnya MPBA. Bisa ditambahkan deskripsi juga. Dan ditambahkan pula subjek seperti membuat kelas tadi ya. Nah, jika sudah selesai memilih, maka klik create. Sudah selesai pembuatan grupnya. Jadi ini berdasarkan kelompok-kelompok kecil ya. Nah, kembali lagi ke menu home. Di situ ada hashtag populer. Nah, selanjutnya pada menu di atas sendiri ini ada class. Kelas ini berisi kelas-kelas yang sebelumnya sudah Bapak Ibu buat. Kelas-kelasnya.
Di situ di kanan ada event. Nah, event ini berisi agenda apa saja yang harus dijadwalkan. Di situ ada waktu memulai dan waktu berakhir. Itu untuk membuat event. Contohnya tugas 1 nanti dapat di-share kepada contohnya kelompok kecil tadi yang sudah dibuat ya, grup MPBA, dan juga dapat ditambahkan deskripsi. Kerjakan tugas berikut dengan benar dan dikumpulkan dalam bentuk PDF melalui Google Drive yang telah disediakan. Seperti itu contohnya. Kemudian klik create. Nah, kembali lagi ke menu paling atas. Ini ada kalender. Kalender ini sebagai pengingat tentunya untuk mengetahui agenda apa saja sebelum hari itu dan setelah hari itu. Selanjutnya ada menu discover. Discover ini ada materi-materi yang sudah disediakan oleh Edmodo ini. Jadi Bapak Ibu guru dapat mengakses dan nantinya juga dapat di-share atau dibagikan ke peserta didik. Dan selanjutnya ada menu message. Message ini lebih populer dengan kata chat ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengirimkan pesan-pesan kepada baik individu maupun grup. Seperti itu. Ya, contohnya saja ya. Klik message-nya. Kemudian masukkan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya kelas MPBA nanti mengerjakan tugas yang kedua. Dan di situ disertai fitur bahwa Bapak Ibu guru dapat memasukkan file yang akan dilampirkan gitu. Nah, lampiran file ini juga dapat diakses melalui library. Library ini yang sebelum-sebelumnya sudah diposting atau dibagikan oleh Bapak Ibu guru dan juga dapat diambil dari Google Drive, di mana file-file tersebut yang sudah diupload oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini bisa diambil dari mana saja ya. Nah, jika sudah selesai dapat dikirimkan. Kembali lagi ke menu home. Di menu home ini terdapat seperti halnya timeline ya, atau pemberitahuan yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh peserta didik yang bergabung pada kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Contohnya, jika Bapak Ibu guru ingin menginfokan, media pembelajaran merupakan sebuah media yang mendukung proses pembelajaran di dalam kelas dengan tujuan mempermudah siswa atau peserta didik menjadi lebih paham. Kemudian di situ juga disertai fitur untuk melampirkan gambar jika Bapak Ibu guru menginginkan seperti itu.
Jika sudah selesai, bisa diposting dan itu dapat dilihat oleh seluruh peserta didik. Nah, di pojok kanan ini ada notification. Notification ini seperti yang kita tahu, pemberitahuan kegiatan apa saja yang dilakukan di Edmodo ini. Kemudian ada profile. Nah, jika kita klik paling bawah, Bapak Ibu guru dapat log out atau keluar dari laman Edmodo. Bagaimana? Sangat banyak fitur-fitur yang dapat digunakan. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video kami mengenai tutorial penggunaan aplikasi Edmodo. Semoga ilmunya bermanfaat. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Slamet Haryadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Biologi serta teman-teman yang turut mendukung dalam proses pembuatan video ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.